Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Farzi dari Universitas Gunadarma. Saya ingin membahas tentang attitude dan saya akan membahas attitude dalam dunia bekerja. Apa aja itu? Kita check it out. Jadi, attitude itu awalnya berasal dari bahasa Prancis yang artinya kecocokan atau sikap. Dalam bahasa Indonesia pun ada attitude, itu sering diterjemahkan itu adalah sikap. Jadi, attitude itu adalah sikap dan perilaku yang ditunjukkan sehari-hari, cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain, semua itu adalah cerminan dari apa yang Anda pikirkan. Percaya tidak percaya, attitude Anda dapat mempengaruhi kesuksesan Anda ke depan. Kok bisa? Kita akan membahas tentang penerapan attitude di lingkungan kerja. Yang pertama, menghargai waktu. Maksudnya menghargai waktu itu kita harus menghargai waktu yang udah dijadwalkan dari kantor. Kedua, menerima kritikan. Karena kita harus menerima kritikan karena kalau misalkan kita salah, kita harus dikritik atasan atau rekan kerja, karena kritikan itulah yang membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, menghormati rekan kerja. Karena kita harus menghormati orang yang kerja sama kita biar semuanya itu enak ngejalaninnya semua. Oke. Keempat, berkomitmen terhadap pekerjaan. Maksudnya berkomitmen itu apa sih? Yang maksudnya lu harus bisa berkomitmen, kayak lu udah dapet kerjaan yang enak atau apa ya, lu harus kasih yang terbaik buat perusahaan lu atau kantor lu. Oke. Yang kelima, sopan dan ramah. Maksudnya sopan dan ramah itu ya kalian harus sopan dan ramah, karena kalian sopan, orang lain pun akan ramah terhadap kalian atau membantu kalian dengan senang. Keenam, jangan bergosip ya, karena jadi kantor bukan tempat yang gosip tapi tempatnya kerja. Ketujuh, jangan membawa urusan pribadi ke kantor, karena ya ntar kerjaan kalian tuh bakalan keganggu semua, brother. Seharusnya ya udah bekerja, jangan memikirkan apa-apa, ntar malah berantakan semua kerjaannya. Yang ke-8, memperhatikan penampilan ya, karena penampilan yang butuh juga, bro. Oke, kita akan membahas tentang alasan pentingnya attitude dan dunia pekerjaan. Yang pertama, membantu diterima di lingkungan yang baru. Kedua, membentuk diri menjadi lebih profesional. Tiga, membuat diri menjadi pribadi yang diperlukan. Keempat, membuat pekerjaan terasa lebih mudah. Kelima, dan sisanya, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang pentingnya attitude dalam dunia bekerja. Yang pertama, attitude mengalahkan hard skill, yang kayak awal tadi kita bilang. Bekerja itu bukan karena pengetahuan atau skill, tapi harus ada attitude juga. Karena atasan atau rekan kerja kalau menilai kita attitude kita bagus, pasti kita akan ditarik di tempat pekerjaan itu dan pasti enak dibuat kerjasama atau apalah. Karena sikap kita yang ramah atau attitude kita yang baik itu menjadi patokan buat kompak kerjasama kita dalam bekerja. Yang kedua, attitude memungkinkan bekerja lebih kompak ya, karena yang dari awal saya bilang, attitude kalian bagus, kalian bakalan bekerjasama dengan baik dan enak pasti. Yang ketiga, membantu mengatasi sebagai masalah ya, dari semua itu pasti bakalan kompak dalam attitude yang semuanya baik atau apa, pasti semuanya bakalan enak ngomongnya atau apanya. Kalau dari salah satu di grup kita ada yang attitude jelek atau gampang baperan, itu susah lah pasti. Makanya kalau misalkan kita ada attitude yang baik atau apa, pasti enak dan bersama dalam semuanya. Yang pertama, contoh attitude yang baik. Yang pertama, menghargai waktu. Kedua, profesional. Tiga, optimis. Keempat, menjaga komunikasinya dan hubungan yang baik. Kelima, sopan dan ramah. Membahas tentang attitude buruk dalam bekerja. Yang pertama, menyepelekan waktu. Kedua, memanfaatkan fasilitas kantor tanpa izin. Ketiga, tidak belajar dari kesalahan. Keempat, hobi mengeluh. Keempat, suka menunda-nunda dalam bekerja. Ya itu yang tadi saya bilang, menyepelekan waktu karena dia tidak tanggung jawab sama pekerjaannya. Kedua, memanfaatkan fasilitas kantor tanpa izin ya, karena fasilitas kantor buat bekerja bukan buat diri sendiri. Ketiga, tidak belajar dari kesalahan, ya itulah orang yang tidak mau dikritik. Dia tidak mau belajar dari kesalahan, jadi dia maunya benar-benar walau dia salah, gimana mau kantor mau maju kalau dia dikritik gak pernah mau. Yang keempat, hobi ngeluh, gak boleh ngeluh, soalnya ngeluh itu sikap setan dalam bekerja.
pasti Anda bakalan malas dan melakukan apapun. Kelima, menunda-nunda. Ya karena kalian kalau menunda-nunda pasti bakalan gue males nih. Ya nggak boleh kayak gitu. Dan kita bakalan dapat deadline yang ditargetkan. Kalau misalkan menunda-nunda ya susah lah kalau bekerja dalam kayak gitu. Jadi itu dari 5 poin attitude yang buruk yang nggak boleh dilakukan dalam bekerja. Yang pertama, menyalahkan waktu. Kedua, memanfaatkan fasilitas umum, fasilitas kantor. 3, tidak belajar dari kesalahan. 4, hobi mengeluh. 5, menunda-nunda dalam bekerja.